Setelah dibahas tentang kewajiban mencari ilmu, ilmu-ilmu apa yang wajib kita cari dan kita pelajari, dan bagaimana bila kita meninggalkan dengan alasan-alasan yang kita buat, apakah alasan tersebut diterima ataupun tidak. Itu semuanya sudah kita bahas dan kita lalui. Kali ini lawan daripada orang yang mencari ilmu atau orang yang tidak memiliki ilmu, yaitu orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang alim itu adalah orang yang belajar untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak ia ketahui, khususnya dari yang diwajibkan untuk ia ketahui. Karena tidak ada orang yang lahir di atas dunia, siapapun itu langsung tahu, langsung ngerti. Tapi tentunya mereka mengetahui, memahami dengan proses belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang dilahirkan itu aliman, mengerti, faham. Dan Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Orang itu bisa memahami, bisa mengerti dan memiliki ilmu bitta'allum dengan belajar. Yang sekarang jadi profesor, yang sekarang jadi doktor, yang sekarang jadi insinyur, yang sekarang menjadi kiai, gus, ustadz. Tidaklah mereka menjadi itu semuanya kecuali dengan proses belajar. Orang tuanya ngajari huruf A, B, C. Orang tuanya mengajari alif, ba, ta. Asalnya dia nggak tahu itu huruf apa. Itu huruf alif atau ba atau A atau B, dia nggak tahu. Diajari oleh orang tuanya. Begitu juga warna. Dia nggak tahu warna merah yang mana, hijau yang mana, biru yang mana, oranye yang mana, hitam yang mana. Dia nggak tahu. Diajari orang tuanya. Dia nggak tahu kanan kiri. Dia nggak tahu atas dan bawah. Dia nggak tahu depan belakang. Diajari oleh orang tuanya. Sehingga dia tahu mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Begitu juga warna dan yang lain sebagainya. Nama-nama hewan nggak tahu, diajari ini hewan itu dan yang lain. Akhirnya tahu. Proses apa? Belajar. Akhirnya dia menjadi orang yang mengerti, orang yang faham. Lawannya orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang nggak ngerti, orang yang nggak tahu alias bodoh. Kenapa kok bodoh? Karena nggak mau belajar, karena tidak mau memahami. Kalau sesuatu yang tidak ingin ia fahami, tidak ingin ia pelajari, itu tidak menyangkut, tidak berhubungan dengan kewajibannya kepada Allah sebagai hamba, nggak masalah. Dia nggak ngerti apa? Bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Dia nggak ngerti. Nggak bisa membaca, nggak masalah. Dia nggak tahu warna, nggak masalah. Dia nggak tahu arah, nggak apa-apa. Yang penting tahu arah kiblat. Wis itu toh. Yang penting dia tahu arah kiblat. Selainnya mau arah kanan kiri dia nggak tahu, nggak masalah. Pokoknya soal nyetir. Bahaya. Nganan ngiri.
ngiri-ngiri nganan. Nah ini bahaya. Dia nggak tahu nggak masalah, yang penting jangan boleh nyetir. Nggak tahu atas bawah nggak masalah. Mau dia nggak tahu atas dibilang bawah, bawah dibilang atas, nggak masalah. Nggak ada hubungannya dengan kewajiban dia sebagai hambanya Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Ketika nggak ada berhubungannya, dia nggak mau mencari tahu, tidak mau mempelajari, nggak masalah. Walaupun sampai meninggal dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak masalah. Aku nggak kepingin belajar bahasa Inggris, nggak apa. Nggak ingin belajar bahasa A, bahasa B, caranya buat makanan ini, makanan itu, nggak masalah. Tapi kalau dia tidak mau mempelajari, enggan, malas, padahal yang itu adalah ilmu yang wajib ia ketahui, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi problem. Kenapa? Ini bodoh yang buruk. Kebodohan secara keseluruhan itu buruk. Lebih-lebih daripada ilmu yang wajib ia pelajari tapi enggak ia pelajari. Wajib ia pahami tapi enggak ia pahami. Nah ini lebih buruk ini. Lebih jahat ini. Dia enggak bisa masak, enggak masalah. Dia masih bisa beli. Tapi kalau sholat, enggak tahu ilmunya. Aku enggak gelem belajar ilmu sholat. Ya apa? Ya tuku nang di. Beli di mana? Nggak ada. Mau nggak mau kamu harus belajar. Kenapa? Sholat wajib kamu jalankan. Nggak belajar ilmunya wudhu, salah. Berarti buruk kamu. Jahat kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Ini wajib kamu pelajari, wajib kamu ketahui, kamu nggak mempelajarinya. Berarti itu orang yang jahat kepada dirinya. Bahasanya itu menzalimi dirinya sendiri. Itu zalamu anfusahum, menzalimi dirinya sendiri. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, menjerumuskan dirinya dalam kehancuran. Padahal itu dilarang sama Allah. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Ketika kita meninggalkan mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari, dari ibadah ketaatan yang wajib kita lakukan, maka kita menjerumuskan diri kita dalam kehancuran. Dan itu orang yang nggak waras. Ada kebakaran melebu. Orang waras nggak? Mestinya ada kebakaran apa? Lari, menyelamatkan diri. Dia masuk. Nggak ada apa-apa nih masuk dia. Loh, orang gila. Sama dengan kita tapi kita tidak menyadari. Ilmunya wudhu, ilmunya najis, ilmunya sholat, itu semuanya wajib kita pelajari. Tapi kita nggak mempelajarinya. Berarti apa? Kita ini orang yang nggak waras, tapi kita nggak sadar kalau kita nggak waras. Makanya orang yang jahil itu membuka segala macam kejahatan. Khususnya kepada dirinya sendiri. Jadi segala macam kejahatan itu akan muncul, timbul dari dirinya tanpa ia sadari. Jadi sumbernya malapetaka. Ya, jadi kebodohan adalah sumbernya malapetaka. Di mana? Hanya di dunia? Enggak, di akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat sumbernya malapetaka adalah kebodohan. Yang itu saya dikatakan sumbernya sumbernya celaka, kenapa? Karena orang dia nanti akan beralasan, nggak punya waktu. Seperti pembahasan kita di pertemuan yang lalu, nggak punya waktu saya. Saya pagi harus bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Kalau enggak, saya nggak ada yang dimakan dan lain sebagainya. Nah, dia beralasan, dia anggap alasan itu akan berguna kelak di akhirat. Nggak akan diterima. Dan tetap hukuman Allah akan diterimanya. Dari apa? Dari meninggalkan mempelajari ilmu yang wajib ia pelajari. Nggak ada alasan kerja tadi itu untuk nafkah kemudian dia selamat dari hukuman. Nggak selamat dari hukuman. Tetap
Tetap dia akan mendapatkan hukumannya. Apalagi dia punya, walaupun nggak kerja saat itu, dia bisa masih nafkah keluarganya, tapi dia meninggalkan. Oh, hati-hati. Awas itu yang nggak punya misalnya, ini gambaran nggak punya. Dia bisa punya kalau dia bekerja. Kemudian orang ini meninggalkan mencari ilmu yang wajib ia pelajari, yang wajib ia ketahui. Kemudian itu dijadikan alasan, nggak menyelamatkan dia dari murka, tidak membebaskan dia dari murkanya Allah, dari azabnya Allah. Padahal apa? Nggak bisa memiliki, nggak punya apa-apa kecuali dengan bekerja. Jadi setiap harinya nggak megang duit kecuali kerja. Kalau kerja baru dapat duit. Orang ini loh, alasan meninggalkan mencari ilmu untuk bekerja nggak diterima alasannya. Apalagi yang ada beras, ada duit di kantongnya untuk bisa makan. Dia dan keluarganya. Alasan diterima nggak? Hah? Iya nggak punya apa-apa nggak diterima, apalagi yang masih punya. Karena sumbernya memang matakat. Dia nggak sadar. Dia anggap dirinya aman. Nanti dengan alasan ini aman, nggak aman. Nggak aman. Dan dia membahayakan dirinya sendiri. Dan orang yang membahayakan diri sendiri itu nggak mungkin luput. Pasti kena. Kecuali kalau orang yang membahayakan dia, belum tentu kena. Orang ingin membahayakan dia, belum tentu kena. Bisa jadi apa? Bleset. Tapi kalau orang itu membahayakan dirinya, bleset. Orang lempar pisau ke dia, bisa kena, bisa bleset. Tapi kalau dirinya sendiri, bleset. Hah? Pisau di tangannya, tancapkan, bleset kira-kira. Nggak kena, nggak titis berarti. Nggak titis apa orang awake dhewe. Nggak mungkin, pasti kena. Lah itu orang bodoh. Di dalam malapetaka bahaya, pasti bakal mengenai dirinya sendiri dan dia tidak menyadari. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair apa? Ma yablughul a'da min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Ya. Tidak sama musuh yang ingin membahayakan orang bodoh seperti orang bodoh itu sendiri ingin membahayakan dirinya sendiri. Ingin mencelakai dirinya sendiri. Jadi kalau orang lain ada kemungkinan luput, bleset, tapi kalau dirinya sendiri nggak mungkin bleset, itu orang bodoh. Orang mau menyelakakan dia, ngatur jamnya, tanggalnya, tempatnya, ngatur, masih bisa bleset. Tapi kalau dia sendiri nggak mungkin bleset, nggak mungkin bleset, karena itu mereka itu dianggap orang mati sebelum mati. Orang mati sebelum mati, orang yang dikubur sebelum dikubur. Ya apa? Nggak ada manfaatnya blas wong itu. Nggak ada faedahnya, nggak ada keutamaannya. Wa fil jahli gablal mauti mautun li ahlihi. Dalam kebodohan sebelum kematian itu adalah kematian untuk orangnya. Wa fa'sadum gablal kuburi kuburu. Jasadnya mereka sebelum dikubur sudah dikubur di si'i. Jadi nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Karena itu kebodohan itu tercela secara mutlak sudah. Nah, kebodohan yang tercela secara mutlak itu apa? Seseorang bodoh atas dari ilmu yang wajib ia ketahui, yang wajib ia pelajari. Itu kebodohan secara mutlak. Kebodohan tercela secara mutlak adalah seseorang tidak mempelajari, tidak memahami yang wajib ia pelajari, yang wajib ia ketahui. Maka beliau Al-Habib Abdul Haddad mengatakan fahdhar ayyuhal akh min dzalik, hati-hati, waspada daripada hal tersebut. Nah, karena itu keluarkan diri kita, wakhruj min dzulumati jahlik, keluarkan dari kegelapan kebodohanmu, ila anwaril ilm, kepada cahaya-cahaya ilmu. Jadi kita harus mengeluarkan diri kita sendiri. Kita kalau ada di tempat kesasar gitu, masa kita minta tolong orang? Enggak lah, kita membebaskan diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita dari apa? Dari tersesat ini.
Kita tersesat itu berarti apa? Kemungkinan sendirian. Gimana caranya kita bisa apa? Selamat dari ketersesatan. Siapa ya? Diri kita yang bisa menyelamatkan itu. Ada ustadz, ada kiai. Mereka siap mengajar dengan ilmu yang mereka miliki. Tapi tergantung siapa? Orang yang mau diajari. Orang yang mau belajar. Mereka siap, orang yang mau belajar nggak siap. Ngajar siapa? Siapa yang diajar? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apa? Kesiapan orang-orang itu sendiri membebaskan dirinya dari kebodohan, dari ketidaktahuan. Kita misalnya nggak tahu. Bebaskan diri kamu. Bagaimana cara membebaskan? Datang ke seorang ustadz, datang ke seorang kiai, belajar. Caranya wudhu dengan benar bagaimana? Oh, disampaikan. Ini loh ilmunya wudhu, ada fardunya wudhu, ada syaratnya wudhu, ada yang membatalkannya wudhu, ada sunnah-sunnahnya wudhu, ada makruhnya wudhu. Yang wajib kamu pelajari adanya fardunya wudhu, syaratnya wudhu, yang membatalkan wudhu. Oh, saya sudah tahu tuh fardunya wudhu, saya ngerti sudah. Nah, fardunya wudhu ada 6. Ya, nggak salah, bener. Disebutkan. Global, seperti anak TK berarti. Nggak ngerti pembahasannya, niat itu apa? Oh, niat itu nawaitu raf'al hadatsil asghar. Kapan waktunya niat? Tempatnya di mana? Syaratnya apa aja? Baru melongo. Baru sadar dia, oh ternyata ada pembahasannya. Oh ternyata ada ilmunya. Memang kok arek TK kon, enggak ngerti. Ya. Nah sekarang ayo coba. Ya. Kita disuruh ngafalkan waktu TK. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Itu tujuannya apa? Nyanyi toh? Ya enggak lah. Secara tidak langsung itu mengajarkan kepada anak-anak jumlah dan juga warna. Ada hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Mengajarkan kepada mereka. Yang disebutkan 5. Kemudian dengan meletus 1 tinggal 4. Itu diajarkan bilangan jumlah. Kemudian diajarkan juga kepada mereka warna. Kan ngajari anak kecil supaya lebih mudah. Kalau diajari, ini tahu ya warnanya ya putih ya. Itu orang dewasa mungkin bisa mudah mengerti. Kalau anak kecil kesulitan. Tapi ketika dibawa dengan nyanyian, mereka mudah. Oh ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Dan yang lain sebagainya. Mengajarkan itu. Nah. Tapi mereka tahu. Mengerti, nggak ngerti saat itu. Mereka tahunya kalau itu nyanyi. Yang diajarkan adalah nyanyian. Padahal tujuannya bukan nyanyiannya. Tujuannya itu mengajarkan kepada mereka ada bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mengajarkan kepada mereka warna. Ada warna ini, ada warna itu dan yang lain sebagainya. Disebutkan semua warna? Enggak, sebagian saja. Baru nanti naik baru dijelaskan lebih dan yang lain sebagainya. Paham ya? Lah yang bisa memahamkan apa? Guru. Tapi siapa yang ya anaknya datang. Nggak sekolah anaknya di rumah. Ngerti nggak? Ya nggak ngerti. Datang diajari sama gurunya sama dengan kita. Gurunya ada. Tinggal kita mau membebaskan diri kita dari kebodohan atau tidak. Nah, dan ditegaskan lagi di sini. Bukan kewajiban kamu itu mencari ilmu dengan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Enggak, bukan kewajiban kita mencari ilmu yang luas, yang dalam enggak. Tapi kewajiban kita dalam mempelajari ilmu itu hanya ilmu yang diwajibkan untuk kamu ketahui. Yang kamu membutuhkannya. Ilmu yang wajib kamu ketahui, yang kamu membutuhkannya. Dan itu enggak banyak. Itu enggak banyak. Seperti saya contohkan tadi itu. Furudul wudu, syurutul wudu, nawakidul wudu. 3.
Sunahnya wudhu, makruhnya wudhu, nggak wajib kamu pelajari. 3 pembahasan ini yang wajib kamu pelajari. Fardunya wudhu, yang ada 6, pembahasan di dalamnya apa, ya, kemudian syaratnya wudhu ada berapa, pembahasan yang ada di dalamnya, yang membatalkan wudhu ada berapa, pembahasan yang ada di dalam. Selesai. Sunahnya wudhu, makruhnya wudhu, nggak wajib kamu pelajari. Kenapa? Tanpa kesunahan, tanpa kemakruhan, wudhu kamu bisa benar, sesuai. Jadi yang kita pelajari hanya 3 dari 5. Begitu juga bab sholat. Dalam bab sholat ada rukunnya sholat, ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat, ada yang membatalkan sholat. Tapi ada pembahasan-pembahasan dalam sholat nggak wajib kamu pelajari. Seperti doa di ruku, doa di sujud, doa di iktidal, dan lain sebagainya, nggak wajib kamu pelajari. Kenapa? Tidak ada kewajiban membaca itu semuanya. Kamu saat ruku baca nggak masalah. Saat sujud baca nggak masalah. Iktidal baca nggak masalah. Yang penting yang wajib kamu baca itu yang kamu hafal. Selainnya nggak ada. Jadi sedikit nggak banyak. Yang wajib kita pelajari dalam ilmu itu bukan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Nah. Dan yang wajib kita ketahui itu tidak banyak, tidak besar. Hanya sedikit. Itu yang wajib kita pelajari. Yang wajib kita cari. Nah. Paham ini ya? Nah, kemudian di sini dibahas lagi. Tapi bukan hanya kewajiban kamu mempelajari ilmu yang wajib kamu ketahui, kamu juga wajib mengajarkan kepada keluarga kamu, istri dan anak-anakmu. Dan semua orang yang kamu menjadi kepalanya. Nah, jadi kita wajib mempelajari untuk diri kita. Setelah itu, kita wajib mengajarkan apa yang sudah kita pelajari kepada istri. Tentunya yang sudah punya istri. Ya. Kepada anak, bagi yang punya anak. Nggak punya istri, nggak punya anak. Tapi dia menjadi kepala rumah tangga. Dari apa? Orang tuanya meninggal. Dia anak tertua. Berarti dia punya apa? Kewajiban itu. Mendidik adik-adiknya. Lah berarti dia wajib mengajarkan itu kepada adik-adiknya. Nah. Kalau kamu nggak mampu mengajarkan kepada mereka karena kamu juga nggak paham, karena kamu juga nggak ngerti, maka wajib bagi kamu untuk memerintahkan mereka belajar. Wajib memerintahkan mereka untuk keluar mencari ilmu. Sehingga mereka mempelajari ilmu yang wajib mereka ketahui. Kalau tidak, kalau kamu nggak memerintahkan mereka, membiarkan mereka, nggak memerintahkan malah membiarkan mereka belajar nggak belajar untuk mencari ilmu yang wajib ia ketahui, maka kamu dan mereka sama-sama berdosanya. Nah, tentunya mereka yang berdosa daripada keluarga itu adalah yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal, atau yang sudah mumayyiz. Nah, itu yang berdosa. Tapi yang belum nggak berdosa. Nah, paham ya? Nah. Dan ilmu yang wajib untuk dipelajari bagi setiap orang muslim itu nggak banyak. Bahkan untuk mendapatkannya, untuk memahaminya, itu bisa didapatkan dengan sangat mudah, tanpa kesulitan. Kenapa? Allah membantunya, Allah menolongnya. Apa yang susah kalau ditolong sama Allah? Ada yang susah kalau ditolong sama Allah? Ada yang berat? Nggak ada yang berat. Perang Badar, jumlah muslimin hanya 313. Jumlahnya orang kafir 1000 lebih dengan peralatan komplit. Sedangkan orang muslim sudah 313, alatnya nggak komplit. Yang punya pedang nggak punya tameng, yang punya tameng nggak punya pedang. Ada yang punya kuda, ada yang nggak punya kuda. Dan itu jumlahnya dengan totalnya nggak imbang. Jumlahnya 313, tapi yang punya itu, yang punya nggak lengkap lagi. Itu jumlahnya dengan jumlah total nggak imbang sama sekali. Tapi karena ditolong sama Allah, jumlah tadi pengaruh, nggak pengaruh sama sekali. Ditolong sama Allah, akhirnya apa? Menang
menang. Mengalahkan yang 1000 lebih. Mengalahkan yang 1000 lebih. Kenapa? Ditolong sama, nggak ada beratnya, nggak ada sulitnya. Kalau ditolong sama dengan ilmu yang wajib kita pelajari, itu mudah, nggak sulit, nggak berat, mudah. Kenapa? Ada pertolongan Allah di situ. Ada pertolongan Allah. Dimudahkan oleh Allah, digampangkan oleh Allah dengan catatan. Kalau niatnya benar. Kalau niatnya dalam mencari ilmu tadi nggak benar, disulitkan sama Allah. Tapi kalau niatnya benar, nggak ada yang sulit. Kenapa? Pertolongan Allah ada di dalamnya. Dan dalam mencari ilmu, di dalam mencari ilmu memiliki pahala yang sangat besar. Ya, nah, itu akan kita bahas di pertemuan akan datang, keutamaan mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kebodohan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami setiap ilmu yang wajib kita ketahui dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.